Halo teman-teman, di tangan saya ada HP Vivo Y19s Pro yang baru rilis, ya baru-baru inilah intinya. Ini adalah series keberlanjutan dari Y19s series gitu ya. Dan kayaknya ada yang series 5G juga, tapi di sini saya punya yang 4G Y19s Pro teman-teman. Dan mungkin kalian penasaran sih ya, kalau lihat desain dashboardnya ini sama aja dengan Vivo Y19s biasanya gitu ya. Dan di sini ada yang berbeda pada bagian packagingnya, yaitu pada bagian atas di sini ini tertulis 5000 bukan, ini tertulis 6000 mAh teman-teman untuk baterainya. Dan seperti yang mungkin kalian udah pernah ketahui juga, baterai Vivo Y19s series awal ya, yang pertama yang kemarin-kemarinnya rilis itu di 5500 mAh. Jadi baterainya upgrade di sini teman-teman, dari 5500 ke 6000 mAh. Kira-kira yang upgrade cuman ininya aja atau upgrade lainnya ya? Kita jadi penasaran, langsung aja coba cek spesifikasi lainnya gitu ya. Ya, kayak gini, baterai 44 watt flash charge, kemudian tahan banting IP6, ini stereo. Ya, spesifikasinya sama. Bagian sininya sama ya teman-teman dengan Vivo Y19s series yang pertama. Perbedaannya adalah pada bagian baterai 6000 mAh dan charger yang di 44 watt untuk yang series Pro. Jadi yang pertama itu 15 watt dengan baterai 5500 ya, ini yang jadi perbedaan. Kira-kira untuk hal-hal lain ada perbedaan atau enggak sih ya teman-teman? Langsung aja kita cek kondisi HP-nya ataupun seperti apa kira-kira HP-nya gitu ya. Oke, ini dia. Untuk unitnya yang pertama teman-teman seperti ini, Vivo Y19s Pro. Kemudian selanjutnya di sini ada jelly case. Jadi saat pembelian HP barunya kalian langsung dapat jelly case seperti ini ya, kurang lebih sama dengan seri sebelumnya juga dapat jelly case. Di sini ada kartu garansi dan nota pembelian. Kemudian ini untuk chargernya yang udah di 44 watt teman-teman, udah makin upgrade untuk chargernya, jadi ngecharge-nya pasti lebih cepat ketimbang series Y19s yang pertama. Kemudian yang kedua ya sama, ini bukan micro tapi USB tipe C ya teman-teman, maaf agak ya keselio bicaranya. Oke, kita lanjut pada bagian HP-nya, kira-kira ada perbedaan nggak dari desain dan lain-lainnya teman-teman? Langsung aja kita cross check terlebih dahulu. Ya, seperti yang bisa kalian lihat sendiri, secara desain memang Vivo Y19s desainnya itu cakep banget teman-teman. Cakep banget sih, bukan cakep aja, cakep banget. Tapi setelah kita lihat-lihat, ini nggak ada perbedaan sama sekali untuk bagian belakangnya ya teman-teman. Baik dari segi desain kamera, framenya, dan juga ada lampu notifnya bagian sini, ini sama aja dengan seri sebelumnya, nggak ada perbedaan yang signifikan. Bagian sampingnya pun juga sama, untuk peletakannya kurang lebih kayaknya sama aja ya teman-teman, seperti ini, sama-sama stereo speaker teman-teman. Untuk peletakan bagian bawah di sini ada speaker, ada colokan charger, mic, dan colokan headset. Tombol power sekaligus fingerprint, di sini ada tombol volume, bagian atas speaker lagi, dan bagian sini tempat SIM. Kalau untuk tempat SIM kita coba cek kira-kira dia pakai dual SIM ataupun triple slot. Maksudnya slot ya teman-teman, kok SIM sih? Ya, kita coba cek di bagian sini. Oke, aman di triple slot ya teman-teman, seperti seri sebelumnya. Jadi memang secara build quality-nya nggak ada perbedaan, baik Y19s biasa dan juga Y19s Pro ya teman-teman. Cuman kalau untuk bobot kayaknya ini sedikit upgrade atau sama aja, saya kurang paham. Ini 200 gram ya untuk bobotnya. Untuk lain-lain seperti dimensi, untuk tingkat ketebalan di sini di 8,1 mm, kurang lebih sama dengan seri sebelumnya untuk tingkat ketebalan dan semacamnya. Jadi secara build quality dari kedua HP ini sama ya. Y19s biasa dan Y19s Pro juga sama. Bahkan untuk harga rilisannya pun juga sama. Di awal rilis sama-sama di harga Rp1.599.000 untuk varian yang paling rendah, dan ya yang sekitar hampir masuk 2 juta untuk yang varian tinggi yang RAM 6 plus 6, memorinya di 128 GB. Jadi kita langsung aja coba untuk hidupin HP-nya di sini teman-teman. Secara keseluruhan baik dari tampilan dashboard, depan belakang, Vivo Y19s Pro dengan Vivo Y19s biasa itu nggak ada perbedaan, sama aja semuanya ya teman-teman.
Coba kita lihat pada bagian layarnya, nanti secara desain kayaknya kalau lihat-lihat seperti ini nggak ada perbedaan yang signifikan, semuanya sama. Atau jangan-jangan Y19S Pro upgrade-nya cuman pada bagian baterai sama charger aja. Wah, Vivo gila sih ya teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? HP rilis di tahun yang sama, upgrade-nya pada bagian baterainya aja dengan ya chargernya aja. Kalau untuk hal lain kayaknya semuanya sama gitu ya. Nah, apalagi bagian layar ya. Oke, kita lihat ya teman-teman, bahaya nih kalau sama semuanya. Mending kalian semisal udah pegang HP Vivo Y19s, nggak perlu lah kalian upgrade ke Y19s Pro ya. Kalau mau upgrade langsung aja ke Y29 mungkin gitu ya, ataupun di series di atasnya, series V nya, V50 LED dan seterusnya ya teman-teman, kalau memang kalian pengen upgrade. Kalau cuman di series yang sama Y19s karena butuh Pro-nya, mending jangan sih, ataupun mending baterainya mending jangan. Kalian cari yang series yang sebelumnya aja, kayak Y28 mungkin, di harga yang mungkin hitungannya tergolong cukup sama gitu ya teman-teman, apalagi harga bekasnya. Secara desain layar semuanya nggak ada perbedaan seperti ini ya teman-teman, sama-sama punch hole, dan tingkat kelebaran dan ketipisan bezelnya pun juga sama, nggak ada perbedaan yang signifikan. Sama-sama pakai IPS LCD berukuran di 6,68 inch ya teman-teman, dengan tingkat kecerahannya 1000 nits dan HD plus aja untuk resolusinya. Jadi secara spesifikasi layar pun sama. Kita langsung aja cek tentang ponsel, kira-kira ada perbedaan yang seperti apa ya. Kalau ditanya mungkin upgrade-nya mungkin kalau Y19s biasa awal rilis dia pakai FatOS-nya 14 masih ya, dan ini 15 langsung gitu, mungkin gitu ya teman-teman. Kalian coba sharing-sharing di kolom komentar, saya lupa juga gitu ya, yang lagi pegang Y19s biasa ataupun yang lagi pegang Y19s Pro. RAM 4+4 sama dengan extended RAM yang sama gitu ya teman-teman. Memorinya di 64 GB yang saya pegang, versi Androidnya 15, prosesornya pakai octa-core. Untuk chipsetnya sama ya, dia pakai Tiger T612. Y19s biasa, Y19s Pro, secara bacaan di atas kertas semuanya spesifikasi sama, perbedaannya adalah pada bagian baterai dan juga charger ya teman-teman. Untuk kamera gimana bang? Resolusinya sama. Kalau untuk hasilnya kita coba cek seperti ini. Kita nggak ada perbandingan ya Y19s di saya, soalnya udah laku, jadi kita coba aja seperti ini. Tapi kalau secara penglihatan saya ya teman-teman, kayaknya spesifikasi kameranya pun dengan hasil kameranya sama aja, sama-sama di 50 megapiksel dengan kamera selfie di 5 megapiksel. Untuk kamera bagian videonya, bagian kamera selfie 1080 30 fps sama. Kemudian untuk kamera utamanya juga gak ada yang berubah, sama-sama di 1080 dan 30 fps. Jadi total keseluruhan semua dari HP ini sama sih ya teman-teman, gak ada yang upgrade. Atau mungkin kemarinnya kan banyak dikeluhkan Y18 itu ada NFC, Y19s biasa ada NFC. Kalau ini kira-kira ada nggak sih NFC-nya? Kita coba cek bagian sini teman-teman. OTG, pencerminan, Vivo Share. Oke, NFC juga nggak ada ya teman-teman. Untuk konektivitas NFC di Vivo Y19s Pro juga nggak ada. Jadi ya langsung aja kesimpulannya teman-teman, dari spesifikasi yang bisa kalian dapetin Y19s biasa dan Y19s Pro itu perbedaannya adalah pada bagian baterai dan juga charger. Jadi kalau kalian beralih dari Vivo Y19s biasa ke Vivo Y19s Pro, itu yang kalian dapetin cuman baterai yang lebih besar dengan charger yang juga berkapasitas lebih besar. Untuk hal lainnya nggak ada perbedaan dan semuanya sama ya, spesifikasinya nggak ada perbedaan yang signifikan, cuman pada bagian baterai dan juga chargernya ya. Vivo emang gitu ya, dia bikin upgrade sedikit aja, tapi ya untungnya dibikin harga yang sama ya. Biasanya Y19s biasa itu bakalan ya discontinue gitu aja ya. Jadi buat kalian yang udah pegang Y19s biasa, jangan berpikir untuk upgrade ke yang series Pro, gak usah, mending jangan gitu ya, karena ya sama aja spesifikasinya. Kalau mau upgrade langsung yang Y29 atau V40, V50 dan seterusnya ya teman-teman. Oke, sekian untuk videonya ya teman-teman. Ini anggaplah video unboxing biasa, semoga bermanfaat ke kalian informasi yang saya sampaikan. Sekian videonya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.